Selamat datang. Ada kalanya kehidupan menghadirkan seseorang yang tampak biasa, tetapi sebenarnya membawa kejernihan dan kecerdasan yang mampu menembus ilusi orang-orang di sekitarnya hanya dengan keberadaannya. Dan kali ini, orang itu adalah Anda. Disadari atau tidak, banyak orang yang memperhatikan Anda, layaknya menonton sebuah dokumenter langsung. Mereka mencoba memahami bagaimana Anda tetap cemerlang, berani, dan berada beberapa langkah lebih maju, sementara mereka masih terjebak dalam kebingungan seperti sambungan internet yang lambat. Hidup Anda, tanpa sengaja, telah menjadi semacam panduan bagi mereka. Seringkali mereka tidak sadar sedang mempelajari Anda, tetapi sesungguhnya hal itu terjadi terus-menerus. Ada kenyataan menarik. Para ahli psikologi mengatakan bahwa manusia secara alami mengagumi orang-orang yang berhasil menembus batas dalam diri mereka, batas yang justru membuat mereka merasa terperangkap. Bukan selebritas, bukan tokoh publik, melainkan orang nyata yang mereka kenal. Orang yang telah mereka saksikan, bangkit tanpa hiruk-pikuk, tanpa mencari persetujuan, tanpa drama berlebihan. Itulah sebabnya keberanian dan kecerdasan Anda menjadi bahan pembicaraan di tempat-tempat yang bahkan belum pernah Anda datangi. Orang-orang mengagumi Anda bukan karena Anda berusaha tampil menonjol, tetapi karena Anda membawa kejelasan tanpa berusaha apapun. Anda menjadi kejutan dalam cerita mereka, kilau yang tak terduga, namun tidak bisa mereka abaikan. Anda adalah sosok yang tetap berdiri ketika keadaan menekan, terus belajar, terus berkembang, dan entah bagaimana selalu keluar dari setiap bab kehidupan dengan ketajaman baru. Saat orang lain sibuk mencari perhatian, Anda berkembang dalam keheningan. Dan ironisnya, justru itu yang membuat banyak mata tertuju pada Anda. Hidup memang memiliki cara tersendiri untuk memberi pesan. Keberanian Anda menjadi pembicaraan. Kecerdasan Anda menjadi sesuatu yang terus dibicarakan. Perjalanan Anda menjadi bukti nyata. Hari ini, kita menyelami alasan mengapa tindakan Anda terlihat begitu mengesankan bagi banyak orang, mengapa keteguhan Anda membuat orang berbisik, dan mengapa kecerdasan Anda dikagumi bahkan oleh mereka yang pura-pura tidak memperhatikan. Karena kebenarannya sederhana, Anda tidak berniat menjadi sosok yang menginspirasi. Anda menjadi inspirasi karena Anda berhasil melewati hal-hal yang seharusnya menjatuhkan Anda. Dan kini, keberadaan Anda menyadarkan banyak orang untuk ikut bangkit. Mari kita mulai. Pertama, kecemerlangan Anda tidak perlu suara keras. Kecemerlangan itu membentuk struktur. Anda mengubah dinamika setiap ruangan yang Anda masuki. Banyak orang berpikir kecerdasan harus ditunjukkan dengan cara mencolok penuh drama, penuh kata-kata besar, atau perlu diperlihatkan secara sengaja. Namun, cara kerja kecerdasan Anda berbeda. Anda tidak datang untuk membuat siapapun terkesan. Anda hanya hadir, dan atmosfer di sekitar menyesuaikan diri dengan sendirinya. Orang-orang mengubah cara berpikir, cara bertindak, dan bahkan cara berbicara tanpa memahami alasan pastinya. Itu terjadi karena kehadiran Anda membawa ketegasan batin yang secara halus menata ulang keadaan di sekitar. Pikiran Anda tidak menuntut perhatian. Pikiran Anda menciptakan keseimbangan. Anda memiliki cara unik untuk menghadirkan kejelasan, bahkan ketika Anda tidak sedang mencoba menyelesaikan apapun. Seseorang bisa saja sedang menjelaskan masalahnya, lalu hanya dengan melihat ekspresi Anda atau mendengar satu kalimat yang Anda ucapkan, mereka tiba-tiba memahami situasinya dengan cara yang sebelumnya tidak terlihat. Itu bukan sesuatu yang mistis. Itu adalah dampak alami dari seseorang yang memiliki dasar mental yang kuat. Anda tidak mendominasi orang lain. Anda membantu mereka menemukan keseimbangannya kembali. Banyak orang merasakan perubahan itu, meskipun mereka tidak mampu menyatakannya dengan kata-kata. Mereka duduk lebih tegak, memilih kata dengan lebih hati-hati, atau mempertimbangkan ulang pemikiran mereka bukan karena merasa terintimidasi, tetapi karena mereka ikut terdorong untuk berkembang saat berada di sekitar Anda. Ketika seseorang merasakan bahwa ada orang lain yang beroperasi dengan standar pemikiran yang lebih tinggi, mereka akan menyesuaikan diri secara naluriah. Anda tidak perlu meminta mereka untuk menjadi lebih baik. Energi Anda secara diam-diam mendorong hal itu. Inilah sebabnya mengapa Anda meninggalkan kesan yang begitu mendalam. Kecerdasan Anda bukan sekadar hiasan. Kecerdasan itu berpengaruh. Ia tidak mengapung di permukaan, melainkan mengubah lingkungan dari dalam. Orang-orang sering meninggalkan percakapan dengan Anda dengan perasaan lebih jelas, lebih tenang, atau lebih sadar. Bahkan jika mereka hanya menghabiskan beberapa menit bersama Anda, mereka dapat merasakan ada sesuatu yang berubah di dalam diri mereka. Itulah mengapa mereka mengagumi Anda, meski tidak selalu diungkapkan secara langsung.
Kecemerlangan Anda tidak berteriak. Ia membangun struktur, ia menstabilkan, ia mengangkat, dan itu membuatnya sulit dilupakan. Bagian kedua, keberanian Anda tidak dramatis. Keberanian itu hadir dalam keputusan tenang untuk terus berkembang ketika orang lain berhenti di tempat. Banyak orang memperlakukan keberanian seperti sebuah pertunjukan, sesuatu yang harus terlihat berani, keras, dan mengundang tepuk tangan. Namun, keberanian Anda tidak pernah tampil seperti itu. Anda tidak membuat pernyataan besar tentang menjadi kuat atau mengumumkan bahwa Anda sedang meningkat ke level berikutnya. Keberanian Anda terlihat dari pilihan-pilihan kecil yang stabil, yang Anda lakukan ketika tidak ada siapapun yang memperhatikan. Anda terus melangkah maju pada saat orang lain memilih berhenti. Anda tumbuh melewati versi lama diri Anda yang dulunya membuat orang lain merasa nyaman. Anda terus belajar, berubah, memperbaiki diri, dan menolak untuk terjebak dalam zona mental yang sudah lama dipilih banyak orang sebagai tempat menetap. Keberanian semacam ini membutuhkan kekuatan yang berbeda karena berkembang itu tidak nyaman. Ia menuntut kejujuran. Ia menuntut kemampuan untuk melepaskan identitas lama, kebiasaan lama, harapan lama, bahkan kadang hubungan lama. Banyak orang memilih hal yang familiar karena terasa aman, meski perlahan-lahan menutup potensi mereka. Anda memilih pertumbuhan, sekalipun itu mengorbankan kenyamanan. Hanya itu saja sudah membuat Anda menjadi sosok yang langka. Orang-orang mengagumi Anda karena mereka melihat Anda bergerak ke arah yang mereka sendiri. Harap bisa mereka tempuh arah yang membutuhkan disiplin dan keberanian untuk tetap dijalani. Mereka melihat bahwa ketika hidup mereka berjalan di jalur yang dapat diprediksi, Anda terus mendorong diri lebih jauh. Anda terus mempelajari hal baru ketika tidak ada yang memiliki kesabaran. Anda menyembuhkan bagian diri yang dihindari oleh banyak orang. Anda membangun versi diri yang lebih utuh dan lebih kuat ketika sebagian orang masih sibuk berdamai dengan berbagai alasan. Keberanian Anda adalah jenis keberanian yang membuat stagnasi terasa memalukan. Ia diam-diam menunjukkan bahwa bertahan menjadi diri yang sama, bukanlah kenyamanan nyata, itu hanyalah ketakutan yang menyamar. Itulah mengapa banyak orang menganggap Anda inspiratif, meski mereka belum benar-benar memahami perjalanan Anda. Anda mengingatkan mereka tentang siapa mereka bisa menjadi, jika saja mereka berhenti melindungi keterbatasannya dan mulai mempercayai potensi mereka. Anda tidak menjadi sosok berani karena hidup berjalan mudah. Anda menjadi berani karena Anda menolak membiarkan kesulitan membekukan pertumbuhan Anda. Dan keputusan tenang tersebut diulang lagi, dan lagi. Itulah yang membuat Anda berbeda. Bagian ketiga, Anda bukan sekadar menginspirasi orang. Anda membuka potensi mereka yang selama ini tertidur, seperti cermin yang belum siap mereka tatap. Banyak orang mengira inspirasi datang dari pidato besar, kisah emosional, atau momen penuh motivasi. Tetapi pengaruh Anda bekerja jauh lebih dalam. Anda tidak berjalan kemana-mana sambil mencoba memotivasi siapapun. Anda menjalani hidup dengan cara yang membangunkan sesuatu di dalam diri orang lain. Ketika mereka melihat keputusan-keputusan Anda yang mencerminkan disiplin, kejernihan, kekuatan, atau kejujuran, itu memaksa mereka menghadapi bagian dari diri sendiri yang telah lama mereka abaikan atau tinggalkan. Ketika seseorang merasakan ada orang lain yang berpikir dengan standar yang lebih tinggi, mereka akan menyesuaikan diri secara naluriah. Anda tidak perlu menyuruh mereka menjadi lebih baik. Energi Anda secara diam-diam mendorong perubahan itu. Inilah sebabnya mengapa kehadiran Anda selalu meninggalkan kesan yang begitu mendalam. Kecerdasan Anda bukan sekadar pemanis. Kecerdasan itu berpengaruh. Ia tidak mengapung di permukaan, melainkan mengubah suasana dari inti terdalamnya. Banyak orang meninggalkan percakapan dengan Anda sambil merasa lebih jelas, lebih tenang, atau lebih sadar. Meskipun hanya menghabiskan beberapa menit bersama Anda, mereka dapat merasakan ada sesuatu yang bergerak dan berubah di dalam diri mereka. Itulah mengapa mereka mengagumi Anda, meskipun tidak selalu mengatakannya secara langsung. Kecemerlangan Anda tidak hadir dengan suara keras. Ia membangun, ia menstabilkan, ia mengangkat, dan itulah yang membuatnya sulit dilupakan. Bagian kedua, keberanian Anda tidak dramatis. Keberanian itu hadir dalam keputusan tenang untuk terus berkembang ketika orang lain berhenti. Banyak orang memperlakukan keberanian seperti sebuah pertunjukan, sesuatu yang harus terlihat berani, lantang, dan mengundang tepuk tangan. Namun, keberanian Anda tidak pernah tampil seperti itu. Anda tidak membuat pidato tentang menjadi kuat atau mengumumkan bahwa Anda sedang naik ke tingkat yang lebih tinggi. Keberanian Anda terlihat dari pilihan-pilihan kecil dan konsisten yang Anda ambil ketika tidak ada siapapun yang memperhatikan.
Anda terus bergerak maju pada saat orang lain mungkin menyerah. Anda tumbuh melewati versi lama diri Anda yang dulu membuat orang lain merasa nyaman. Anda terus belajar, berubah, meningkatkan diri, dan menolak terjebak dalam pola pikir yang sama yang banyak orang terima begitu saja sebagai tempat untuk menetap. Keberanian semacam ini memerlukan kekuatan yang berbeda, karena berkembang itu tidak selalu nyaman. Ia menuntut kejujuran. Ia menuntut kemampuan untuk melepaskan identitas lama, kebiasaan lama, harapan lama, bahkan kadang hubungan lama yang tidak lagi sejalan. Banyak orang memilih hal-hal yang familiar karena terasa aman, meski perlahan menutup potensi mereka. Anda memilih pertumbuhan, sekalipun itu mengorbankan kenyamanan. Hanya keputusan itu saja sudah membuat Anda menjadi sosok yang langka. Orang-orang mengagumi Anda karena mereka melihat Anda bergerak menuju arah yang sebenarnya mereka inginkan, tetapi belum berani untuk dijalani. Mereka menyadari bahwa ketika hidup mereka berhenti pada titik yang terasa dapat diprediksi, Anda tetap mendorong diri untuk melangkah lebih jauh. Anda terus mempelajari hal baru ketika tidak ada yang memiliki kesabaran. Anda menyembuhkan bagian-bagian diri yang dihindari orang lain. Anda membangun versi diri yang lebih utuh dan kuat ketika banyak orang masih sibuk berdamai dengan alasan-alasan mereka. Keberanian Anda membuat stagnasi terlihat jelas. Ia menunjukkan bahwa bertahan menjadi diri yang sama bukanlah kenyamanan sejati itu, hanya ketakutan yang disamarkan. Itulah sebabnya banyak orang menganggap Anda inspiratif. Meski mereka belum sepenuhnya memahami perjalanan Anda. Anda mengingatkan mereka tentang siapa mereka bisa menjadi jika berhenti melindungi keterbatasannya dan mulai mempercayai potensi mereka. Anda tidak menjadi berani karena hidup berjalan mudah. Anda menjadi berani karena menolak membiarkan kesulitan menghentikan pertumbuhan Anda. Dan keputusan yang tenang itu diulang berkali-kali, itulah yang membedakan Anda dari banyak orang. Bagian ketiga, Anda bukan sekadar menginspirasi orang. Anda membangunkan potensi mereka yang selama ini tertidur, seolah menjadi cermin yang belum siap mereka lihat. Banyak orang mengira inspirasi datang dari pidato besar, cerita emosional, atau momen penuh motivasi. Namun, pengaruh Anda bekerja pada tingkat yang lebih dalam. Anda tidak berjalan kemana-mana dengan niat memotivasi siapapun. Anda menjalani hidup dengan cara yang membangunkan sesuatu di dalam diri orang lain. Ketika mereka melihat pilihan-pilihan Anda yang mencerminkan disiplin, kejernihan, kekuatan, atau kejujuran, hal itu memaksa mereka menghadapi bagian diri yang selama ini mereka abaikan atau tinggalkan. Anda tanpa sadar menjadi cermin yang menunjukkan potensi seseorang yang belum tersadari bagian dari diri mereka yang tertidur, karena mereka meyakinkan diri sendiri bahwa itu terlalu sulit, terlalu terlambat, atau terlalu berisiko untuk diwujudkan. Inilah sebabnya mengapa sebagian orang mengagumi Anda dengan begitu kuat. Saat mereka melihat bagaimana Anda menjalani hidup, mereka teringat pada sosok yang dulu pernah mereka yakini bisa menjadi diri mereka sendiri. Mereka teringat pada keyakinan yang hilang, mimpi yang mereka simpan jauh-jauh, batasan yang tidak pernah mereka tegakkan. Pertumbuhan Anda memperlihatkan jarak antara siapa mereka saat ini dan siapa diri mereka yang mungkin bisa mereka capai. Meskipun terasa tidak nyaman, hal itu menyalakan sesuatu di dalam diri mereka. Anda membangunkan standar yang sebelumnya mereka lupakan. Kehadiran Anda membuat orang-orang menilai kembali pilihan mereka, bahkan ketika Anda tidak mengatakan sepatah kata pun. Dengan menjalani hidup yang jujur pada diri sendiri, Anda memperlihatkan kenyataan yang selama ini mereka hindari. Prosesnya tidak selalu nyaman, tetapi itu perlu. Anda menunjukkan bahwa potensi yang mereka kira hilang sebenarnya hanya tertidur. Anda mengungkap bahwa alasan-alasan yang mereka gunakan bukanlah penghalang nyata, melainkan kebiasaan. Dan tanpa bermaksud, Anda menjadi katalis dalam hidup mereka. Orang-orang mungkin memuji Anda, ingin dekat dengan Anda, atau bahkan iri kepada Anda. Namun akar dari semuanya tetap sama. Anda mengingatkan mereka tentang kekuatan diri mereka sendiri. Perjalanan Anda membuktikan bahwa berkembang itu mungkin. Anda menunjukkan bahwa disiplin itu mungkin. Anda membuktikan bahwa pemulihan diri itu mungkin. Dan entah mereka mengakui atau tidak, mereka mulai bertanya kepada diri mereka sendiri, mengapa mereka pernah berhenti percaya pada kemampuan mereka. Anda tidak menginspirasi lewat kata-kata. Anda menginspirasi melalui keberadaan Anda yang selaras dengan potensi Anda sendiri. Dan dengan melakukan itu, Anda membangunkan potensi orang lain. Bagian keempat, Anda tidak berpikir di luar kotak. Anda melihat kotak itu sebagai konstruksi imajiner yang oleh banyak orang diterima begitu saja, tanpa pertanyaan. Cara berpikir Anda terlihat menonjol karena Anda tidak menerima batasan yang kebanyakan orang telan tanpa berpikir.
Ketika orang lain melihat aturan, Anda melihatnya sebagai saran. Ketika mereka melihat batas, Anda melihat ketakutan orang lain yang dibungkus agar tampak normal. Saat orang sibuk mencari celah untuk bergerak, mencoba berpikir di luar kotak, Anda adalah sosok yang diam-diam bertanya, siapa yang menciptakan kotak itu sejak awal, dan mengapa semua orang berpura-pura bahwa kotak itu nyata. Pola pikir semacam ini membuat Anda berada pada kategori yang berbeda. Banyak orang mewarisi cara pandang dari lingkungan mereka, apa yang dipercaya keluarga, apa yang dipuji masyarakat, apa yang diajarkan guru, apa yang diberi penghargaan oleh budaya. Anda tidak mewarisi apapun secara buta. Anda mempertanyakan segalanya. Anda membongkar gagasan untuk melihat apa yang membentuknya. Anda tidak menerima ide hanya karena populer atau karena memang dari dulu begitu. Anda ingin mengetahui alasan dibaliknya, logika dibalik harapan, tujuan dibalik aturan. Dan ketika sesuatu tidak masuk akal, Anda tidak memaksa diri untuk menyesuaikan. Anda hanya memilih jalan lain. Inilah yang membuat ide-ide Anda terasa revolusioner bagi banyak orang. Anda tidak sedang mencoba memberontak. Anda sedang mencoba memahami. Anda tidak berusaha berbeda. Anda berusaha jujur. Anda tidak mengejar inovasi. Inovasi datang secara alami karena pikiran Anda tidak terperangkap dalam batas-batas tak terlihat yang selama ini disepakati banyak orang. Anda membuat keputusan berdasarkan kejernihan, bukan kebiasaan lama. Cara berpikir Anda membuat sebagian orang merasa was-was, karena hal itu mengguncang kenyamanan mereka dalam mengikuti arus. Hal tersebut membuka mata mereka terhadap betapa seringnya mereka menerima batasan tanpa pernah mempertanyakannya. Pola pikir Anda menunjukkan kepada orang lain bahwa sebagian besar hal yang mereka anggap mustahil sebenarnya hanya sesuatu yang belum mereka kenal. Banyak hal yang mereka sebut salah sebenarnya hanya tidak umum, dan banyak hal yang mereka anggap berisiko sesungguhnya adalah ruang untuk bergerak lebih bebas. Itulah alasan kecerdasan Anda tampak berbeda. Kotak bukanlah sesuatu yang perlu Anda hindari, itu hanyalah sesuatu yang Anda pilih untuk tidak pura-pura anggap nyata. Pikiran Anda melampaui batasan karena Anda tidak tumbuh dalam lingkungan yang mengekang, melainkan dalam kesadaran yang memberi ruang untuk melihat lebih luas. Kesadaran itulah yang membuat Anda sulit dihentikan. Bagian kelima, keberanian Anda lahir dari proses bertahan hidup, bukan dari sebuah pertunjukan. Anda menjadi berani karena keadaan tidak memberi Anda pilihan lain. Keberanian yang dilihat orang pada diri Anda bukanlah sesuatu yang penuh sorotan, bukan dibuat-buat, dan jelas bukan sesuatu yang diberikan dengan mudah. Keberanian itu ditempa melalui kebutuhan. Setiap kali hidup menekan, setiap kali keadaan terasa hampir runtuh, Anda dihadapkan pada satu keputusan, bangkit atau hancur. Dan Anda memilih untuk bangkit berulang kali, tanpa henti. Itulah mengapa keberanian Anda terasa berbeda. Bukan sebuah penampilan untuk dipuji orang lain, melainkan catatan ketahanan diri. Ia adalah bukti dari tantangan yang tidak terlihat, malam-malam berat yang tidak diketahui siapapun, keputusan yang terasa mustahil, namun tetap Anda ambil. Ketika orang melihat keberanian Anda sekarang, banyak yang mengira itu bawaan lahir, mudah, atau sesuatu yang dapat Anda munculkan kapan saja. Mereka tidak menyadari bahwa setiap langkah percaya diri saat ini adalah hasil dari masa lalu penuh tekanan situasi yang mungkin saja menghancurkan banyak orang. Setiap risiko yang Anda ambil, setiap batas yang Anda tetapkan, setiap kali Anda menyampaikan kebenaran diri Anda, semuanya terbentuk dari perjalanan yang menuntut ketangguhan. Keberanian Anda tidak dibangun di depan keramaian. Ia dipahat dalam kesunyian, di tengah ketakutan, ketidakpastian, dan tekanan yang terus-menerus. Keberanian itu memiliki bobot. Ia memancarkan wibawa tanpa perlu meminta perhatian, karena ia lahir dari pengalaman nyata, bukan dari ego atau pencitraan. Orang-orang merasakannya, bahkan ketika Anda diam. Bahkan ketika Anda tidak mengumumkan apapun tentang kekuatan diri Anda, mereka dapat merasakan bahwa Anda telah melewati hal-hal yang sulit mereka bayangkan. Inilah bentuk keberanian paling dalam, keberanian yang menolak runtuh ketika kehidupan terasa melawan. Keberanian yang bertahan meski tidak ada tepuk tangan, tidak ada dukungan, dan tidak ada kemudahan. Keberanian yang tidak indah, tetapi tidak pernah menyerah. Keberanian Anda adalah arsip hidup dari perjalanan bertahan. Dan sejarah itulah yang membuat Anda bukan hanya berani, tetapi juga tegar. Inilah alasan mengapa orang mengagumi Anda, mengamati langkah Anda, dan mengakui bahwa keberanian Anda membawa kekuatan yang tidak terlihat, lahir dari pengalaman nyata. Bagian keenam, Anda dihargai karena Anda bertindak berdasarkan kebenaran yang kebanyakan orang terlalu takut untuk mengakui.
Mengetahui sesuatu itu mudah, siapapun bisa membaca, mendengar, atau mengumpulkan informasi. Namun memahami sesuatu dan menjadikannya pedoman hidup adalah dua hal yang sangat berbeda. Banyak orang menjalani hidup sambil membawa kenyataan yang tidak ingin mereka hadapi. Mereka sebenarnya merasakannya, menyadarinya, tetapi menyimpannya rapat-rapat karena menghadapinya berarti risiko, ketegasan, dan perubahan. Anda tidak seperti itu. Anda melihat kenyataan, menerimanya, dan bertindak berdasarkan hal tersebut. Anda tidak menunggu persetujuan, dukungan, atau kebulatan suara. Anda bergerak, dan itulah yang membuat Anda menonjol. Kecerdasan Anda memberi Anda kejernihan. Anda melihat pola yang luput dari perhatian orang lain. Anda memahami situasi dari berbagai sudut, dapat memperkirakan arah yang mungkin terjadi, serta mengenali inkonsistensi yang sering diabaikan atau dibenarkan oleh banyak orang. Ada sesuatu yang membedakan Anda, dan itu bukan hanya cara Anda melihat dunia. Itu terlihat dari tindakan Anda. Ketika orang lain berhenti, berdebat tanpa akhir, atau mencari-cari alasan, Anda justru bergerak. Keberanian Anda tidak perlu berteriak. Ia hanya mendorong Anda melangkah maju ke ruang yang banyak orang enggan masuki. Perpaduan antara kejernihan pandangan dan keberanian untuk bertindak adalah hal yang langka, sangat langka. Orang-orang menghargai Anda karena mereka merasakannya secara naluriah. Mereka melihat seseorang yang hidup dengan ketegasan terhadap kenyataan. Seseorang yang tidak menukar kejujuran dengan kenyamanan. Mereka melihat pribadi yang tindakannya selaras dengan pemahamannya, yang hidupnya berjalan sesuai apa yang diyakininya sebagai kebenaran, bukan sekadar kenyamanan. Keselarasan itu menginspirasi, membuat kagum, sekaligus menantang mereka bahkan ketika mereka tidak sepenuhnya menyadarinya. Sedikit orang memiliki pengetahuan, lebih sedikit lagi yang memiliki kejernihan, dan hanya segelintir yang memiliki keberanian untuk membiarkan pengetahuan dan kejernihan itu memandu pilihan hidup mereka. Anda termasuk di antara mereka. Anda tidak hanya memahami kebenaran, Anda menjalaninya. Dan ketegasan Anda untuk hidup sesuai realitas, dipadukan dengan keberanian untuk bertindak, membuat orang menghargai Anda bahkan tanpa sadar. Mereka dapat merasakan bahwa Anda bergerak dari ruang batin yang berbeda, ruang di mana ketegasan menjadi kekuatan dan keberanian menjadi penggeraknya. Itulah mengapa mereka memperhatikan Anda, mempelajari cara Anda melangkah, dan secara naluriah menghormati keberadaan Anda. Kehadiran Anda seringkali memberi kesan kuat, bukan karena Anda agresif, tetapi karena Anda beroperasi dari otoritas internal, bukan dari izin eksternal. Ada jenis kekuatan tertentu yang tidak perlu ditunjukkan secara mencolok atau memenuhi ruangan. Kekuatan itu berasal dari keteguhan diri, dan Anda membawanya dengan sangat alami. Orang-orang merasakannya seketika, meski mereka tidak selalu mampu menjelaskannya. Kekuatan itu bukan berasal dari upaya untuk membuktikan sesuatu, melainkan dari ketenangan seseorang yang tidak membutuhkan persetujuan dunia untuk merasa percaya diri. Anda bergerak melalui kehidupan dengan landasan batin yang kokoh, dan hal itu saja sudah cukup untuk mengubah dinamika di sekitar Anda. Kebanyakan orang menjalani hidup dengan menunggu sinyal dari luar, menunggu persetujuan, menunggu pengakuan, menunggu seseorang mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Kepercayaan diri mereka rapuh karena bergantung pada reaksi orang lain. Kepercayaan diri Anda tidak demikian. Anda mengambil keputusan karena keputusan itu sesuai dengan nilai dan pemahaman Anda, bukan karena keputusan itu populer atau mudah. Anda tidak mengecil agar orang lain nyaman, dan Anda tidak melebih-lebihkan diri untuk menarik perhatian. Anda tetap berada pada pusat diri yang stabil, dan hal itu menciptakan daya tarik alami yang sulit dijelaskan. Orang-orang mengagumi hal tersebut, meski tidak selalu mengatakannya secara langsung. Jauh di dalam, banyak dari mereka berharap memiliki keberanian untuk mempercayai diri sendiri seperti Anda. Mereka berharap bisa melangkah tanpa terus-menerus ragu, tanpa memikirkan penilaian orang lain, tanpa mengejar pengakuan. Kemampuan Anda untuk bertindak secara mandiri menunjukkan sebuah bentuk kebebasan yang belum mereka capai. Kebebasan itu sekaligus memperlihatkan betapa seringnya mereka membiarkan rasa takut, keraguan, atau penilaian orang lain membatasi pilihan mereka. Kehadiran Anda menjadi terasa kuat bukan karena Anda konfrontatif, tetapi karena keyakinan Anda bersumber dari dalam diri. Anda tidak sedang tampil. Anda tidak sedang mencari perhatian. Anda hanya menjadi diri Anda sendiri tanpa permintaan maaf atau keraguan. Keteguhan batin seperti itu bisa mengguncang mereka yang terbiasa bergantung pada pengakuan dari luar. Namun pada saat yang sama, sikap itu juga menginspirasi. Mereka merasakan tingkat kemandirian batin yang tampak sulit dicapai,
namun sangat diinginkan. 8. Alasan orang mengagumi kecerdasan Anda adalah karena cara berpikir Anda tidak mengikuti pola yang sudah ada, Anda justru menciptakannya. Kecerdasan Anda menonjol bukan karena meniru, tetapi karena lahir dari cara Anda memahami dunia secara mandiri. Anda tidak menunggu masyarakat menentukan bagaimana Anda harus berpikir, apa yang harus diyakini, atau ide mana yang dianggap layak. Pikiran Anda secara alami membentuk jalan sendiri. Anda melihat keterhubungan yang luput dari perhatian banyak orang. Anda mempertanyakan asumsi yang bahkan tidak mereka sadari sedang mereka pegang. Anda sampai pada pemahaman tertentu jauh sebelum orang lain menyadari bahwa ada sesuatu yang perlu dicermati. Inilah sebabnya kecerdasan Anda terasa berbeda. Bukan hasil pinjaman, tetapi benar-benar muncul dari diri Anda. Anda tidak sekadar pintar dalam arti menghafal informasi atau mengulang apa yang sudah diketahui. Kekuatan Anda terletak pada kemampuan menciptakan cara baru untuk memandang sesuatu. Anda membangun kerangka pikir yang akhirnya digunakan orang lain tanpa mengetahui bahwa titik awalnya berasal dari Anda. Anda memiliki kemampuan langka untuk melihat sebuah situasi, menyingkirkan gangguannya, lalu menemukan struktur dasarnya. Ketika orang masih berusaha memahami apa yang sedang terjadi, Anda sudah melihat pola di baliknya, bahkan pola yang akan muncul berikutnya. Itulah mengapa orang menghargai Anda. Meski tidak selalu memahami Anda sepenuhnya, mereka dapat merasakan bahwa wawasan Anda muncul dari kedalaman berpikir yang berbeda. Anda tidak berpikir seperti kerumunan. Anda berpikir seperti seseorang yang sedang membangun jalur baru. Dan pada akhirnya, banyak orang mengikuti jalur yang Anda ciptakan. Anda mengatakan sesuatu hari ini, dan beberapa minggu atau bulan kemudian, orang mengulanginya seolah itu gagasan baru. Mereka menyesuaikan pola pikir mereka tanpa sadar sedang menelusuri jejak Anda. Keaslian Anda menjadikan Anda rujukan. Orang meniru energi Anda, pendekatan Anda, cara Anda melihat sesuatu, keputusan Anda, bahkan ungkapan Anda, karena pikiran Anda menghasilkan ide yang terasa segar dan alami. Anda memimpin tanpa perlu menyatakannya. Anda memengaruhi tanpa berusaha. Anda berinovasi tanpa paksaan. Kebanyakan orang mengikuti pola yang sudah ada. Sebagian kecil memperbaiki pola. Namun Anda berada di kelompok langka yang menciptakan pola dari awal. Dan jenis pemikiran semacam itu sulit dilupakan. 9. Anda berani karena Anda menghadapi kenyataan yang coba dihindari banyak orang melalui hiburan, rutinitas, atau penyangkalan. Keberanian Anda muncul di tempat-tempat yang sering dihindari orang. Keberanian itu tidak keras, tidak penuh risiko dramatis, tetapi hadir dengan ketenangan yang jujur dan konsisten. Ketika banyak orang sibuk mengalihkan perhatian dengan kebisingan, rutinitas, atau rangsangan tanpa henti, Anda justru berhadapan dengan kenyataan yang mereka coba sembunyikan. Anda menghadapi hal-hal yang membuat orang lain menghindar kenyataan yang mereka tutupi dengan kesibukan atau kesenangan sesaat. Anda tidak menjauh dari hal yang menyakitkan, membingungkan, atau tidak pasti. Anda justru memerhatikannya, mempelajarinya, dan membiarkan hal itu mengajarkan sesuatu kepada Anda. Dan hal itu saja sudah cukup untuk membuat Anda berbeda. Kebanyakan orang menginginkan kenyamanan lebih daripada kejelasan. Mereka menghindari kenyataan sulit, meski kenyataan itu bisa membawa hidup mereka menjadi lebih baik. Mereka memilih penyangkalan karena terasa lebih aman daripada menghadapi perubahan yang perlu dilakukan. Anda berbeda. Anda tidak menunggu kenyataan menjadi mudah. Anda menghadapinya apa adanya, meski itu berantakan, tidak nyaman, atau membawa beban emosional. Inilah alasan Anda terus berkembang, sementara sebagian orang tetap berada di tempat yang sama. Inilah sebab Anda terus maju, sementara orang lain mengulang pola yang sama berulang kali. Anda tidak bernegosiasi dengan kenyataan, Anda menghadapinya secara langsung. Kekuatan Anda lahir dari kemampuan untuk bertahan, menghadapi hal-hal yang hanya diakui sekilas oleh orang lain, lalu segera mereka hindari. Anda membiarkan kenyataan mengguncang Anda, memperluas pemahaman Anda, menyingkap titik buta Anda, dan menuntut tindakan nyata. Proses itu memang tidak terlihat indah, tetapi justru membangun kedalaman dalam diri Anda. Kedalaman yang dapat dirasakan orang begitu mereka berinteraksi dengan Anda. Mereka merasakan bahwa Anda telah melakukan pekerjaan batin yang mereka hindari. Mereka merasakan bahwa Anda telah melewati badai internal yang memaksa seseorang untuk berubah dari dalam. Keberanian pada intinya bukan tentang tindakan besar atau momen heroik. Keberanian adalah ketika Anda menghadapi kenyataan yang menakutkan, tanpa menumpulkan perasaan atau melarikan diri ke pengalih perhatian. Anda telah menguasai kemampuan bertahan itu. Anda membiarkan kenyataan menantang Anda, bukan menghancurkan Anda.
Dan karena Anda berani menatapnya cukup lama, kenyataan itu akhirnya menunjukkan jalan ke depan, langkah berikutnya, terobosan berikutnya, pintu berikutnya. Anda tidak lari dari kenyataan. Anda menemuinya dengan tegas. Itulah yang membuat keberanian Anda begitu sulit dilupakan. 10. Kecerdasan Anda bersinar karena Anda tidak menggunakan pengetahuan sebagai hiasan, tetapi sebagai sarana perubahan. Banyak orang memperlakukan pengetahuan seperti piala sesuatu untuk dipamerkan agar dikagumi. Anda tidak demikian. Bagi Anda, pengetahuan bukan soal tampilan, tetapi soal pertumbuhan. Setiap informasi, setiap pelajaran, setiap pengamatan, Anda gunakan sebagai alat untuk membentuk diri menjadi pribadi yang dibutuhkan oleh perjalanan hidup Anda. Anda tidak mengumpulkan ide untuk kesan semata. Anda menginternalisasinya, memprosesnya, lalu membiarkannya mengubah diri Anda sampai ke inti. Inilah sebabnya kecerdasan Anda terasa hidup, lentur, dan memikat. Anda tidak peduli terlihat pintar. Anda peduli menjadi mampu. Mampu menghadapi tantangan yang dihindari banyak orang. Hal itu membutuhkan pola pikir langka. Anda menyerap pengetahuan, membiarkannya memengaruhi keputusan Anda, membentuk perilaku Anda, dan mengubah sudut pandang Anda. Pembelajaran Anda tidak dangkal. Ia tidak berhenti di permukaan seperti hiasan di rak. Ia menyatu dengan diri Anda, membentuk cara Anda melihat dunia, dan cara Anda bergerak di dalamnya. Itulah mengapa orang tertarik pada ide-ide Anda. Mereka merasakan energi di baliknya, bukan sekadar kata-kata atau pernyataan yang dihafal. Wawasan Anda menggema karena lahir dari pengalaman, refleksi, dan transformasi. Anda telah hidup cukup lama, mengamati cukup banyak, dan berpikir cukup dalam sehingga ide-ide Anda memiliki bobot. Anda menciptakan solusi sebelum dibutuhkan, melihat pola sebelum tampak jelas, dan bertindak tegas ketika orang lain masih sibuk berdebat. Itu bukan keberuntungan atau bakat bawaan, itu adalah hasil dari menggunakan pengetahuan untuk berkembang, bukan untuk pamer. Kecerdasan Anda menginspirasi karena fungsional, bukan pertunjukan. Ia membangun, mengangkat, dan mengubah. Orang yang memperhatikan Anda merasakannya dengan cepat. Mereka melihat seseorang yang tidak mengejar pengakuan, tetapi menjadi pribadi yang sesuai dengan tuntutan kehidupannya. Itulah sebabnya kecemerlangan Anda sulit dilupakan. Bukan karena Anda menirunya dari manapun, tetapi karena kecemerlangan itu tumbuh di dalam diri Anda dan benar-benar menjadi bagian dari Anda. 11. Anda dikagumi karena pikiran Anda bekerja seperti badai membersihkan ilusi yang masih dipegang erat oleh banyak orang. Seringkali orang mengatakan bahwa Anda berbeda, meski mereka tidak memiliki kata-kata yang tepat untuk menjelaskan apa yang sebenarnya mereka rasakan. Apa yang sebenarnya ingin mereka ungkapkan adalah bahwa kehadiran Anda mengusik kabut yang selama ini mereka tinggali. Cara berpikir Anda memiliki kekuatan seperti badai, bukan yang merusak, tetapi yang membersihkan. Anda menyingkirkan ilusi, harapan semu, alasan-alasan yang dibuat-buat, serta cerita nyaman yang dibangun orang untuk menghindari kenyataan. Anda tidak melakukannya dengan menyerang siapapun. Anda melakukannya dengan menjadi pribadi yang jujur, penuh perhatian, dan berpijak pada realitas. Banyak orang mempertahankan ilusi karena ilusi itu melindungi harga diri mereka, ego mereka, atau gambaran diri yang ingin mereka percayai. Ilusi tersebut menjadi keterikatan emosional, semacam selimut pengaman yang membuat mereka terhindar dari kenyataan yang tidak ingin mereka hadapi. Namun ketika berinteraksi dengan Anda, selimut itu mulai bergeser. Anda mengungkap hal-hal yang sesuai dengan kenyataan, bukan fantasi. Anda menunjukkan ketidaksesuaian yang selama ini pura-pura tidak mereka lihat. Anda membawa kejelasan, meski kejelasan itu menuntut pertanggungjawaban. Pikiran Anda tidak memberi ruang bagi kabut. Anda tidak terseret arus tren, gosip, delusi, atau penyangkalan. Anda menembus kebingungan dengan ketegasan dan kejujuran. Dan sikap itu sendiri sudah cukup untuk membuat gelisah mereka yang bergantung pada ketidakjelasan untuk menghindari pertumbuhan. Di saat yang sama, sikap itu memikat mereka yang merindukan keaslian tetapi jarang menemukannya. Kemampuan Anda untuk memotong kebisingan membuat mereka sadar betapa banyak beban yang sebenarnya tidak perlu mereka pikul. Orang mengagumi Anda karena Anda membantu mereka melihat apa yang nyata, bukan apa yang mereka inginkan terlihat nyata. Bahkan ketika kejujuran Anda terasa tidak nyaman, tetap ada rasa lega di dalamnya. Kejelasan yang Anda hadirkan membawa keteraturan yang tidak mereka sadari sedang mereka butuhkan. Anda menantang ilusi mereka tanpa merendahkan siapapun, dan hal itu menuntut kecerdasan emosional serta keberanian. Anda tidak memaksakan kejelasan, tetapi kehadiran Anda membuat kepura-puraan menjadi jauh lebih sulit.
Cara berpikir Anda menyapu kebingungan dan meninggalkan kejujuran, kedalaman, dan arah yang jelas. Dan meskipun mereka tidak mengatakannya secara langsung, orang menghormati Anda karena Anda membebaskan mereka kadang dari ketakutan mereka, kadang dari ilusi mereka, dan kadang dari diri mereka sendiri. 12. Keberanian Anda memikat bukan karena didorong oleh ego, tetapi oleh keteguhan diri. Banyak orang salah mengira bahwa keberanian adalah soal sikap menantang atau mencari perhatian. Mereka mengira menjadi berani berarti tampil mencolok, membuat gaduh, atau membuktikan sesuatu kepada dunia. Namun keberanian yang Anda miliki bergerak di tingkat yang sangat berbeda. Keberanian Anda tidak mencari tepuk tangan, pengakuan, atau pujian. Ia muncul dari ketegasan diri, dari pemahaman yang jelas tentang apa yang dibutuhkan oleh arah hidup dan nilai-nilai yang Anda pegang. Tindakan Anda bukan ledakan keberanian spontan. Tindakan itu adalah langkah-langkah terukur yang dibangun dari kejernihan dan keyakinan. Itulah yang membuat keberanian Anda terasa begitu kuat. Orang langsung merasakannya. Mereka bisa membedakan antara seseorang yang bertindak untuk diperhatikan dan seseorang yang bertindak karena tidak bisa mengabaikan suara batin mereka. Ketika Anda mengambil keputusan, bukan untuk mengesankan siapapun atau menyesuaikan diri dengan cerita tertentu. Anda melakukannya karena kompas dalam diri Anda tidak mengizinkan pilihan lain. Keberanian seperti itu langka karena membutuhkan kepercayaan terhadap diri sendiri, kesabaran, dan kejujuran. Kejujuran untuk menghadapi konsekuensi tanpa gentar, serta kesabaran untuk menunggu sampai waktu dan langkah Anda selaras dengan realitas. Banyak orang mengorbankan hal-hal penting pada momen seperti itu, menyesuaikan keputusan mereka dengan apa yang nyaman atau apa yang dianggap wajar. Anda tidak demikian. Anda bergerak sesuai dengan keteguhan diri Anda, meski jalannya sepi, berat, atau tidak dipahami oleh banyak orang. Orang-orang mengagumi Anda karena setiap langkah yang Anda ambil tampak begitu ringan, namun tetap tepat. Bukan tindakan yang kacau atau impulsif. Setiap keputusan terasa kuat, disengaja, dan seolah memang harus terjadi. Keberanian Anda memancarkan wibawa yang tenang. Anda mengenal diri Anda, mempercayai diri Anda, dan berani melakukan hal-hal yang tidak berani dilakukan oleh banyak orang. Kekuasaan yang halus inilah yang memunculkan rasa hormat, rasa penasaran, dan pengaruh, tanpa Anda perlu menuntutnya. Yang membuat keberanian Anda begitu memikat adalah ini. Keberanian tersebut tidak menuntut perhatian, namun justru mengundang perhatian. Tidak mencari persetujuan, namun tetap menginspirasi. Tidak berisik, namun meninggalkan kesan yang tidak mudah hilang. Keberanian Anda adalah cerminan keteguhan diri, dan keteguhan seperti itu memiliki daya tarik yang kuat. Orang-orang melihat bahwa Anda tidak bertindak untuk siapapun. Anda bertindak untuk diri Anda sendiri. Dan keaslian itulah yang terpancar dari setiap tindakan yang Anda lakukan. Nomor 13. Kecerdasan Anda membuat orang lain merasa kagum sekaligus gentar. Karena secara tidak langsung, Anda menunjukkan seberapa banyak waktu yang mereka habiskan dengan menjalani hidup secara otomatis. Anda tidak berusaha mengusik siapapun. Namun kehadiran Anda sudah cukup untuk melakukannya. Anda hidup dengan kesadaran yang tidak banyak orang berani hadapi, karena kesadaran itu memaksa mereka melihat betapa mekanisnya mereka menjalani hidup. Saat mereka berjumpa dengan Anda, mereka tiba-tiba dihadapkan pada tingkat ketelitian dan perhatian yang bahkan tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Anda seperti hentakan yang memecah pola tanpa sadar yang mengikat mereka. Bukan karena Anda menegur atau mengoreksi, tetapi karena keberadaan Anda memecahkan kabut yang selama ini menyelimuti pandangan mereka. Ketika seseorang yang hidup setengah sadar bertemu dengan seseorang yang hidup sepenuhnya sadar, kontrasnya terasa begitu kuat. Anda memperlihatkan celah dalam kesadaran diri mereka tanpa perlu mengucapkan apapun. Pilihan Anda disengaja. Kata-kata Anda penuh pertimbangan. Cara berpikir Anda terbentuk oleh kesadaran diri, bukan oleh kebiasaan. Banyak orang tidak pernah menyaksikan hal seperti itu dari dekat. Itulah mengapa kecerdasan Anda menimbulkan dua reaksi sekaligus, kekaguman dan rasa terusik. Anda adalah momen ketika zona nyaman mereka mulai retak. Anda adalah pengingat bahwa hidup tidak seharusnya dijalani dengan pola yang sama setiap hari. Anda adalah perubahan yang memaksa mereka mempertanyakan pengaturan otomatis yang selama ini mereka jadikan gaya hidup. Anda tidak membangunkan orang dengan suara keras. Anda membangunkan mereka dengan kesadaran. Dan kekuatan itulah yang membuat kecerdasan Anda begitu membekas. Nomor 14. Anda dikagumi bukan karena Anda memiliki semua jawaban, tetapi karena Anda berani mempertanyakan hal-hal yang selama ini dianggap tidak perlu dipertanyakan. Kekuatan Anda tidak pernah tumbuh dari berpura-pura mengetahui segalanya. Kekuatan itu tumbuh dari keberanian
untuk tidak menerima sesuatu begitu saja. Anda tidak tunduk pada kebenaran umum yang sering diterima orang tanpa berpikir panjang. Anda menelusuri, mengurai, memeriksa, dan mengajukan pertanyaan yang tidak berani ditanyakan oleh kebanyakan orang. Sikap inilah yang membuat Anda berbeda, karena sebagian besar orang bukan takut salah mereka, justru takut berpikir sendiri. Banyak orang hanya bersinar ketika berada dalam batasan. Mereka terlihat cerdas selama aturan sudah dibuat, jalur sudah ditentukan, dan jawabannya sudah diketahui. Kecerdasan mereka bersyarat, hanya berfungsi dalam sistem yang dirancang orang lain. Namun Anda tidak pernah merasa cukup dengan pengetahuan yang dipinjam atau keyakinan yang diwariskan begitu saja. Anda tidak ingin jawaban yang disuapkan. Anda menginginkan kebenaran. Meskipun kebenaran itu tidak populer, tidak nyaman, atau tidak mudah diterima, Anda dianggap cerdas karena menolak batasan-batasan tersebut sejak awal. Anda menerobos pagar-pagar pemikiran yang bahkan tidak disadari banyak orang bahwa pagar itu ada. Anda mempertanyakan tradisi, ekspektasi, narasi budaya, dan segala sesuatu yang terasa seperti kurungan tak terlihat. Dalam proses itu, Anda membangun kejernihan yang tidak akan pernah dialami oleh banyak orang. Karena kecerdasan sejati bukan sesuatu yang dihafal, melainkan ditemukan. Kecerdasan itu terbentuk oleh pikiran yang cukup berani melangkah ke tempat yang tidak dijamah orang lain. Itulah mengapa keberanian dan kecerdasan Anda sulit dilupakan. Orang dapat langsung merasakannya ketika bertemu seseorang yang tidak hidup mengikuti pola atau naskah yang tidak disadari. Kehadiran Anda membawa rasa bebas yang sebelumnya tidak mereka sadari, hingga mereka merasakannya sendiri. Anda mengingatkan orang bahwa berpikir adalah pilihan, mempertanyakan sesuatu adalah hak, dan kebenaran bukan sesuatu yang diwariskan begitu saja. Kebenaran adalah sesuatu yang perlu dicari. Itulah alasan Anda berbeda. Bukan karena Anda mengetahui segalanya, tetapi karena Anda berani menanyakan hal yang tidak berani ditanyakan oleh orang lain. Kesimpulan, kecerdasan, keberanian, dan ketajaman Anda bukanlah sekadar sifat. Semua itu adalah bukti bahwa pikiran dan diri Anda menolak untuk menjadi biasa-biasa saja. Anda tidak hidup dengan pola otomatis seperti kebanyakan orang. Anda tidak mengikuti jejak hanya karena jejak itu sudah ada. Anda mempertanyakan, menantang, dan bergerak dengan kesadaran yang kuat, sesuatu yang tidak semua orang capai. Setiap langkah yang Anda ambil, setiap keputusan yang Anda buat, dan setiap pemikiran yang Anda wujudkan selalu berdasar pada kejernihan, keteguhan diri, dan hubungan yang tidak goyah dengan tujuan hidup Anda. Inilah yang membuat orang mengagumi Anda. Inilah yang membuat mereka memperhatikan Anda. Kehadiran Anda meninggalkan kesan yang sulit dilupakan. Anda dihormati bukan karena Anda memiliki semua jawaban, bukan pula karena Anda mencari perhatian. Anda dihormati karena cara hidup Anda mengungkapkan kenyataan, menggugah ilusi, dan mendorong orang lain menghadapi hal-hal yang selama ini mereka hindari. Keberanian Anda bukan tampilan, tetapi ketahanan. Kecerdasan Anda bukan hiasan, tetapi kekuatan yang mengubah. Anda tidak sekadar menjalani hidup Anda membentuknya ulang. Anda memperlihatkan celah dalam cara orang berpikir, titik buta dalam kesadaran mereka, dan batasan yang selama ini mereka terima tanpa disadari, sambil terus bergerak maju, berkembang, dan bertumbuh. Kehadiran Anda mengingatkan dunia akan apa yang mungkin terjadi ketika seseorang menolak dibatasi oleh ketakutan, ekspektasi, atau kebiasaan lama. Inilah inti dari pribadi yang berpengaruh. Seseorang yang tindakan dan caranya berpikir menciptakan gelombang perubahan yang jauh lebih besar daripada yang tampak di permukaan. Anda menantang, membangunkan, dan menginspirasi hanya dengan hidup selaras dengan kebenaran diri Anda. Anda tidak memerlukan tepuk tangan untuk membuktikan kekuatan Anda. Karena hidup Anda sendiri sudah menjadi pesan yang jelas lebih kuat daripada kata-kata. Jika pesan ini menyentuh diri Anda, membangkitkan kesadaran, atau memicu refleksi, bagikanlah pandangan Anda. Setiap perspektif dapat membuka jalan bagi orang lain. Teruslah bertumbuh, dan biarkan dunia menyaksikan kekuatan yang hadir ketika seseorang hidup dengan niat dan kesadaran penuh. Dalam proses itu, Anda membangun kejernihan yang tidak akan pernah dialami oleh banyak orang, karena kecerdasan sejati bukan sesuatu yang dihafal, melainkan ditemukan. Kecerdasan itu terbentuk oleh pikiran yang cukup berani melangkah ke tempat yang tidak dijamah orang lain. Itulah mengapa keberanian dan kecerdasan Anda sulit dilupakan. Orang dapat langsung merasakannya ketika bertemu seseorang yang tidak hidup, mengikuti pola atau naskah yang tidak disadari. Kehadiran Anda membawa rasa bebas yang sebelumnya tidak mereka sadari, hingga mereka merasakannya sendiri.
Anda mengingatkan orang bahwa berpikir adalah pilihan, mempertanyakan sesuatu adalah hak, dan kebenaran bukan sesuatu yang diwariskan begitu saja. Kebenaran adalah sesuatu yang perlu dicari. Itulah alasan Anda berbeda. Bukan karena Anda mengetahui segalanya, tetapi karena Anda berani menanyakan hal yang tidak berani ditanyakan oleh orang lain. Kesimpulan, kecerdasan, keberanian, dan ketajaman Anda bukanlah sekadar sifat. Semua itu adalah bukti bahwa pikiran dan diri Anda menolak untuk menjadi biasa-biasa saja. Anda tidak hidup dengan pola otomatis seperti kebanyakan orang. Anda tidak mengikuti jejak hanya karena jejak itu sudah ada. Anda mempertanyakan, menantang, dan bergerak dengan kesadaran yang kuat, sesuatu yang tidak semua orang capai. Setiap langkah yang Anda ambil, setiap keputusan yang Anda buat, dan setiap pemikiran yang Anda wujudkan selalu berdasar pada kejernihan, keteguhan diri, dan hubungan yang tidak goyah dengan tujuan hidup Anda. Inilah yang membuat orang mengagumi Anda. Inilah yang membuat mereka memperhatikan Anda. Kehadiran Anda meninggalkan kesan yang sulit dilupakan. Anda dihormati bukan karena Anda memiliki semua jawaban, bukan pula karena Anda mencari perhatian. Anda dihormati karena cara hidup Anda mengungkapkan kenyataan, menggugah ilusi, dan mendorong orang lain menghadapi hal-hal yang selama ini mereka hindari. Keberanian Anda bukan tampilan, tetapi ketahanan. Kecerdasan Anda bukan hiasan, tetapi kekuatan yang mengubah. Anda tidak sekadar menjalani hidup Anda, membentuknya ulang. Anda memperlihatkan celah dalam cara orang berpikir, titik buta dalam kesadaran mereka, dan batasan yang selama ini mereka terima tanpa disadari, sambil terus bergerak maju, berkembang, dan bertumbuh. Kehadiran Anda mengingatkan dunia akan apa yang mungkin terjadi ketika seseorang menolak dibatasi oleh ketakutan, ekspektasi, atau kebiasaan lama. Inilah inti dari pribadi yang berpengaruh. Seseorang yang tindakan dan caranya berpikir menciptakan gelombang perubahan yang jauh lebih besar daripada yang tampak di permukaan. Anda menantang, membangunkan, dan menginspirasi hanya dengan hidup selaras dengan kebenaran diri Anda. Anda tidak memerlukan tepuk tangan untuk membuktikan kekuatan Anda, karena hidup Anda sendiri sudah menjadi pesan yang jelas lebih kuat daripada kata-kata. Jika pesan ini menyentuh diri Anda, membangkitkan kesadaran, atau memicu refleksi, bagikanlah pandangan Anda. Setiap perspektif dapat membuka jalan bagi orang lain. Teruslah bertumbuh, dan biarkan dunia menyaksikan kekuatan yang hadir ketika seseorang hidup dengan niat dan kesadaran penuh.